wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini Ibu akan membahas mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita mulai pada materi selanjutnya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi saling menasehati dalam Islam. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan membahas tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai dari materi hari ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, bahwasanya setiap siswa itu diharapkan untuk bisa menjelaskan pengertian dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, kemudian tabligh dan dakwah. Kemudian yang ketiga adalah membedakan antara khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Dan yang keempat adalah menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, yang kelima yaitu mempraktikkan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dan yang keenam terakhir adalah membiasakan khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, kita masuk dalam materi ini, nanti kita akan membahas mengenai apa itu khutbah, kemudian apa itu tabligh, dan apa itu dakwah. Kemudian kita akan membahas juga mengenai menelaah dan menganalisis khutbah, tabligh, dan dakwah. Apa perbedaan antara ketiganya? Kemudian diharapkan dari siswa juga untuk terbiasa dalam berdakwah. Nah, masuk dalam materi pertama yaitu pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Bahwa makna dari khutbah, tabligh, dan dakwah itu hampir sama ya, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, secara etimologi tersendiri atau secara bahasa, makna dari ketiganya itu dapat diuraikan. Kita bisa lihat dari gambar di sini. Nah, khutbah sendiri berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, ya artinya bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti contohnya sholat. Nah, di sini sholatnya itu ada sholat Jumat, kemudian sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itisqa, kemudian juga kusuf, wukuf, dan juga saat acara nikah. Nah, menurut istilah, khutbah itu berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu, kemudian berkaitan juga langsung dengan kesunahan ibadah itu sendiri. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah, kemudian khutbah diawali dengan hamdalah, kemudian juga sholawat, wasiat taqwa, dan doa. Kemudian kita masuk ke dalam materi tabligh atau pengertian tabligh itu sendiri, berasal dari kata balagho yuballighu tablighun, yang artinya berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Nah, menurut istilah, tabligh itu adalah kegiatan untuk menyampaikan pesan kepada Allah secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang ke majelisnya itu untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir, seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan tabligh itu sendiri, seorang mubaligh itu atau orang yang menyampaikan tabligh biasanya menyampaikan tablighnya itu dengan gaya dan retorika yang menarik, seperti itu. Ada pula istilah tabligh akbar, seperti itu.
yaitu kegiatan yang menyampaikan pesan kepada Allah, pesan Allah dalam jumlah pendengar yang cukup banyak, seperti itu. Nah, kita masuk dalam pengertian dari dakwah sendiri itu ya. Dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya berarti memanggil, kemudian juga menyeru, mengajak kepada sesuatu hal yang baik. Nah, menurut istilah, dakwah itu kegiatan yang mengajak orang lain atau seseorang atau lebih ke jalan Allah SWT. Nah, secara lisan atau perbuatan dan dakwah bilhal, kegiatan dakwah itu bukan hanya ceramah seperti itu, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya santunan anak yatim, kemudian sumbangan untuk membangun fasilitas umum dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, baik anak-anak, kita masuk dalam materi subbab pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, pentingnya khutbah. Nah, di sini sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa khutbah itu termasuk aktivitas ibadah. Nah, oleh karena itu, khutbah itu tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian dari aktivitas ibadah. Contohnya, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya itu, maka sholat Jumat tidak sah. Nah, apabila wukuf di Arafah misalnya tidak ada khutbahnya, maka wukufnya itu tidak sah. Nah, sesungguhnya khutbah itu merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah ya, dan membimbing manusia itu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin yang menyangkut masalah kehidupannya, maka dengan penyampaian yang ringkas, kemudian tidak panjang lebar, dengan cara yang menarik dan tidak membosankan, pasti akan menarik dari peserta-peserta hadirin untuk melaksanakan apa isi dari khutbah itu sendiri. Kemudian di sini kita bisa lihat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh khotib pada saat khutbah itu sendiri supaya sesuai dengan syariat Islam, yaitu contohnya satu, seorang khotib itu harus memahami akidah yang sahih atau benar sehingga dia itu tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Jadi contohnya dari khotib itu harus mempunyai akidah yang sahih atau yang benar atau yang lurus, yang sampai dengan Rasulullah, supaya apa yang diajarkan kepada orang lain itu tidak menyesatkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah seorang khotib itu harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya yang syariat menuju jalan yang lurus. Kemudian juga seorang khotib itu harus memperhatikan keadaan dari masyarakat, kemudian mengingatkan mereka itu untuk menyampaikan supaya tidak menyimpang pada dan tidak mendorong mereka pada hal-hal yang tidak baik, atau harusnya seorang khotib harus mendorong para jamaahnya kepada ketaatan, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah seorang khotib itu seharusnya seorang yang soleh, kemudian juga mengamalkan ilmu-ilmunya, tidak melanggar dari larangan, sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar itu sendiri. Nah, kedua, dari pentingnya tabligh. Nah, salah satu sifat wajib bagi Rasul itu adalah tabligh. Nah ya, tabligh ini yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh waktunya itu dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya.
Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabatnya atau para tabi'in, sahabat Nabi, dan tabi'id dan tabi'in atau pengikut sahabat Nabi itu sendiri. Nah, setelah mereka semuanya itu telah tiada, maka siapa yang menyampaikan kebiasaan dari Rasulullah atau orang-orang baik itu? Nah, kita sendiri kalian sebagai siswa, ibu sebagai mbak sebagai tutor kalian bisa bertanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan untuk bertablik tersebut gitu. Nah, banyak yang menyayangkan bahwa tugas tablik hanyalah tugas alim ulama saja. Nah, hal ini itu tidak benar karena setiap orang itu mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Ia juga wajib mencegahnya atau menghentikannya gitu. Nah, kegiatan untuk mencegah dengan tangannya atau kekuasaannya itu, atau dengan mulutnya, atau dengan nasihat, atau dengan hatinya, bahwa ia itu tidak ikut dalam kemungkaran tersebut, seperti itu. Kemudian seseorang itu tidak harus menjadi ulama yang terlebih dahulu untuk menghentikan kemungkaran yang ada di depannya itu. Nah, siapapun itu bisa untuk melihat kemungkaran terjadi di depan matanya, dan ia juga mampu pasti untuk menghentikannya. Ia itu wajib untuk menghentikannya. Jadi intinya ketika ada kemungkaran di hadapan kita, maka kita wajib untuk menasehatinya atau kemudian untuk menghentikannya dalam kemungkaran tersebut, seperti itu. Seperti pada hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya, atau tidak mengikuti kemungkaran tersebut. Dan itu selemah-lemahnya dari sebuah iman, seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam pentingnya dari dakwah. Baik anak-anak, di sini pentingnya dari dakwah itu salah satu kewajiban umat Islam ya. Yaitu untuk berdakwah. Nah, sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa berdakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban yang kolektif, seperti itu. Dan ada juga yang menyatakan bahwa fardu ain. Nah, Rasulullah SAW selalu mengajarkan agar seseorang itu atau seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara yang baik, seperti itu. Nah, setiap dakwah itu sendiri hendaknya dengan bertujuan untuk mewujudkan dari kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, setelah itu dengan berdakwah kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam berdakwah itu kepada umatnya melalui 3, yaitu lisan, tulisan, dan perbuatan. Nah, Rasulullah SAW memulai dakwahnya itu yang pertama kepada istri, kemudian yang kedua keluarga dan teman-teman karibnya, hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Nah, di antara raja-raja yang mendapat surat ataupun risalah Rasulullah SAW adalah Kaisar Heraklius dari Bizantium, atau Mukaukis dari Mesir, dan Kisra dari Persia ataupun Iran, dan Raja Najasyi dari Habasyah Ethiopia. Nah, ada beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh seorang muslim menurut syariat itu sendiri. Seperti pada surat Al-Imran ayat 104
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu itu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan atau menyeru untuk berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Nah, baik anak-anak, kita masuk dalam ketentuan khutbah, kemudian tabligh dan dakwah. Nah, dari ketentuan khutbah itu sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai syarat khotib. Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat khotib itu harus Islam, kemudian yang pertama adalah baligh itu sudah mengerti, kemudian berakal sehat dan mengetahui agama atau mengetahui ilmu agama. Nah, yang kedua, syarat dua khutbah, kan ada syarat dua khutbah itu sendiri. Yang pertama, khutbah itu dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur misalkan. Kemudian khotib duduk di antara dua khutbah. Dan yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat adalah tertib, seperti itu. Kemudian kita masuk dalam rukun khutbah. Di sini rukun khutbah yang pertama atau pelaksanaan khutbah itu sendiri, yang pertama kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membaca syahadatain atau membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah membaca sholawat, berwasiat taqwa. Kemudian yang kelima adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang keenam adalah berdoa pada khutbah kedua, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada sunnah khutbah. Yang pertama, khotib itu berdiri ketika khutbah, dan juga untuk berdiri, tidak duduk gitu. Kemudian yang kedua adalah mengawali khutbah itu dengan memberi salam. Kemudian yang ketiga, khutbah hendaknya itu disampaikan dengan jelas, kemudian mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Kemudian yang keempat adalah khotib itu menghadap jamaah ketika khutbah. Dan yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang keenam adalah membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Nah, pada prinsipnya dari ketentuan dan tata cara khutbah itu sendiri, baik sholat Jumat, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat khusuf itu sama. Tetapi perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya, yaitu dilaksanakan setelah sholat dan diawali dengan takbir, seperti itu. Kemudian khutbah wukuf itu sendiri adalah khutbah yang dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah gitu. Nah, khutbah wukuf ini salah satu dari wukuf setelah melaksanakan sholat duhur dan asar yang dikosor. Nah, khutbah wukuf ini hampir sama dengan khutbah Jumat. Perbedaannya terletak pada waktu pelaksanaannya saja, yaitu dilaksanakan ketika wukuf di Arafah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya anak-anak, kita masuk dalam ketentuan dari tabligh. Nah, tabligh sendiri sudah dijelaskan sebelumnya bahwa artinya itu menyampaikan atau orang yang menyampaikan di sebuah mubaligh. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam melaksanakan
tablik itu sendiri. Yang pertama, sebelumnya udah ada syarat dari khotib. Nah, sekarang syarat dari mubalik itu sendiri sama halnya yang pertama dengan syarat khotib, yaitu yang pertama Islam, kemudian yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah mendalami dari ajaran Islam atau ilmu agama. Kemudian anak-anak kita masuk dalam etika dalam menyampaikan tabligh. Nah, yang pertama, etika dalam menyampaikan tabligh itu harus bersifat bersikap lemah lembut, kemudian tidak kasar dan tidak merusak gitu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, karena dalam suatu tabligh bukan hanya ada orang dewasa, tetapi juga banyak anak-anak yang kadang ikut dalam acara tersebut, atau adanya orang tua yang hanya mengerti bahasa daerah. Jadi harusnya dalam sebuah tabligh bukan hanya menggunakan satu bahasa jika itu diadakan di kampung misalkan. Kemudian yang ketiga adalah mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh sebuah kesepakatan bersama. Dan yang keempat adalah menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi, kemudian juga psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Sudah yang dijelaskan di awal bahwasanya dalam sebuah tabligh itu bukan hanya dalam satu background saja, pasti peserta yang datang itu berbagai background yang ada dengan kondisi yang berbeda, psikologis yang berbeda, dan sosiologis yang berbeda, seperti itu. Dan yang keenam adalah tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan dari orang lain. Karena pada intinya tabligh itu sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang isinya bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari dari kesalahan orang lain. Kemudian anak-anak, kita masuk dalam ketentuan dari dakwah itu sendiri. Nah, sama halnya dari ketentuan dari tabligh, ketentuan dari syarat khotib. Nah, syarat da'i itu sendiri ada 4, yaitu Islam, baligh, kemudian berakal, dan mendalami dari ajaran Islam. Nah, kita mereview terlebih dahulu sebelumnya bahwasanya pengertian dari dakwah itu adalah mengajak, yaitu mengajak orang yang melaksanakan dakwah itu sendiri disebut dai. Nah, ada 2 cara berdakwah, yaitu dengan cara lisan atau dakwah bilisan, dan dengan cara perbuatan atau dakwah bil hal. Nah, ketentuannya itu ada mengenai syarat dari dai itu sendiri yang bisa kita lihat di layar. Kemudian yang kedua adalah etika dalam berdakwah itu sendiri. Nah, dakwah itu harus bisa dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kemudian juga dakwah juga harus dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, dengan cara persuasif atau tanpa kekerasan. Kemudian juga dengan cara edukatif, dengan memberikan pengajaran. Nah, dakwah itu sendiri dilaksanakan dengan memberikan contoh yang baik ataupun uswatun hasanah kepada para hadirin yang datang. Kemudian yang keempat yaitu dakwah dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu dengan diskusi atau tukar pikiran yang berjalan dengan dinamis, santun, serta menghargai pendapat orang lain. Nah, diskusi di sini bisa dengan cara tanya jawab ketika materi yang sudah diberikan kepada dai itu sudah disampaikan, kemudian dai memberikan kesempatan untuk bertanya kepada peserta dari
acara tersebut. Nah, di situ ada dalil ketika dalam berdakwah. Yang pertama itu dari Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Maka sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuknya. Nah, perilaku mulia yang bisa kita ambil dari materi sekarang ini mengenai khutbah, tabligh, dan berdakwah, yaitu kita sebagai umat Islam harus bisa mendapatkan atau dapat mengaplikasikan nilai-nilai dari khutbah, tabligh, dan dakwah dimanapun kita berada. Nah, cara untuk mewujudkan perilaku dari perilaku nilai-nilai khutbah, tabligh, dan dakwah, yaitu misalkan contohnya ketika melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah kita itu mengamati dan menyimak khutbah yang disampaikan oleh khotib, bagaimana etikanya, kemudian bacaan-bacaan yang dibacanya, serta urutannya. Dengan memperhatikan khotib secara utuh, maka diharapkan suatu saat nanti kita itu bisa tampil sebagai khotib pada waktu sholat Jumat, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika melihat kemungkaran di sekitar kita, maka kita itu harus bisa mencegahnya. Nah, cara mencegahnya itu dengan tangan kekuasaan kita sendiri. Kemudian misalnya dengan memindahkan duri di tengah jalan, dan apabila tidak mampu dengan tangan atau kekuasaan kita, maka bisa dengan lisan atau memberikan alasan yang logis. Apabila tidak mau dengan keduanya, cukup dalam hati saja itu bahwa kita itu tidak ikut berbuat yang dilarang. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu perilaku mulia yang bisa kita terapkan, yaitu kita harus bisa mencontoh ketika melihat sesuatu yang baik, atau baik menurut agama maupun baik menurut masyarakat. Nah, hal yang baik yang harus dilakukan atau dimulai dari diri kita sendiri gitu. Mulai dari yang terkecil, mulai dari sekarang, dan tidak boleh ditunda-tunda, seperti itu. Kemudian perilaku mulia yang selanjutnya, kita bisa melibatkan diri kita secara aktif pada kegiatan-kegiatan keagamaan. Contohnya peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian pada acara Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan lain sebagainya, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Karena dalam lingkungan sekolah juga pasti mempunyai agenda-agenda keagamaan tertentu. Nah, dengan cara itu kita mempunyai kesempatan untuk bisa andil di dalamnya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, perilaku yang mulia adalah kita bisa memprakarsai kegiatan dakwah itu, dakwah Islam di sekolah, atau ikut remaja masjid, kemudian ikut karang taruna, dan dakwah kampus, dan lain sebagainya. Karena tujuan dari hal tersebut adalah untuk menyampaikan hal-hal baik kepada orang lain, seperti itu. Baik anak-anak, materi hari ini mengenai tabligh, khutbah, kemudian juga dakwah sudah selesai. Kurang lebihnya jika ibu ada salah-salah kata, mohon
minta mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.